Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Maharani. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi pada perusahaan jasa, yaitu Studio Foto 100. Dan di sini saya akan menjelaskan mulai dari jurnal umum. Pada tanggal 1 Juli ada transaksi, yaitu menambah modal dengan menyetor uang tunai sebesar 2.500 ke rekening bank di BNI cabang Jalan Margonda Depok. Di sini terdapat ada dua akun, yaitu kas di BNI berada di debit dan modal yoyo berada di kredit. Kenapa kas di BNI itu berada di debit? Kas ini kan termasuk dalam benua harta. Harta bertambah itu di debit. Dan modal yoyo di sini masuk ke kredit. Dikarenakan modal bertambah itu berada di kredit sebesar 2.500. Kemudian pada transaksi selanjutnya di tanggal 1 Juli membayar sewa ruangan yang lebih besar untuk kantor merangkap studio untuk bulan Juli sebesar 1.600. Di sini terdapat ada akun beban sewa kantor berada di sebelah debit sejumlah 1.600 dan kas di BNI berada di kredit sebesar 1.600. Di sini beban sewa kantor berada di debit dikarenakan beban bertambah itu di debit sebesar 1.600 dan kas berkurang di kredit yaitu sebesar 1.600. Mengapa beban bertambah? Karena di sini ia menjelaskan transaksinya membayar sewa ruangan yang lebih besar untuk kantor merangkap studio. Terus, kenapa kasnya berada di kredit? Dikarenakan kita sudah menyetor uang kita, hak milik kita ke orang lain, ya otomatis kas itu berkurang di kita gitu. Selanjutnya masih pada transaksi pada tanggal 1 Juli, yaitu membayar sewa motor yang digunakan untuk operasional studio sebesar 3.360.000 selama 1 tahun yang dimulai tanggal 2 Juli sampai 30 Juni 2012. Di sini akunnya yaitu sewa kendaraan dibayar di muka sebesar 3.600 berada di debit. Kenapa ini termasuk di debit? Sewa kendaraan dibayar di muka itu termasuk dalam benua harta. Harta jikalau bertambah itu berarti berada di debit. Kemudian pada kas itu berkurang di kredit dikarenakan kita membayar di muka, istilahnya di DP dulu terlebih dahulu, ya secara tidak langsung uang kita berkurang gitu ya kan. Dan kas ini berkurang di kredit sebesar 3.360 rupiah. Selanjutnya masih pada transaksi 1 Juli merekrut Adelia sebagai akuntan paruh waktu. Gaji yang disepakati adalah 1.200 per bulan yang dibayar masing-masing 600 pada tanggal 16 dan tanggal 1 bulan berikutnya. Di sini saya memutuskan tidak menulis transaksi ini di jurnal umum dikarenakan si Yoyo ini kayak
baru mau membayar gajinya si Adelia itu pada tanggal 16 dan pada tanggal 1 bulan berikutnya. Sedangkan di sini transaksi ini terjadi pada tanggal 1 Juli. Ya, otomatis transaksi ini belum terjadi dan terjadi pada tanggal 16 dan tanggal 1 bulan berikutnya. Kemudian saya akan lanjutkan pada transaksi tanggal 2 Juli menerima pelunasan tagihan jasa pemotretan batik Lulu pada bulan Juni sebesar 1.350. Di sini saya menuliskan akunnya kas di BRI bertambah di debit, kemudian piutang usaha berada di kredit. Di sini yang kita tahu, kas itu termasuk pada benua harta dan piutang itu termasuk pada benua harta juga. Di sini kasnya bertambah karena orang yang piutang sama kita itu melunasi utangnya, ya otomatis kas kita bertambah sebesar 1.350 dan jikalau harta bertambah itu berada di debit. Kemudian pada piutang usaha saya tadi mengatakan berada di benua harta. Tapi di sini masuk pada di kredit. Kenapa begitu? Dikarenakan piutangnya sudah berkurang dan orang itu sudah membayar utangnya, ya otomatis kita nggak punya piutang lagi sama orang tersebut. Jadi kita kurangkan piutang itu dan harta jikalau berkurang itu berada di kredit sebesar 1.350 rupiah. Di sini saya akan melanjutkan pada transaksi pada tanggal 3 Juli, yaitu menerima pembayaran di muka atas jasa foto outdoor tabloid Wanita Clara untuk 2 edisi bulanan, yaitu edisi Juli dan Agustus sebesar 4.800. Di sini saya memasukkan akun, yaitu kas bertambah di debit dan pendapatan diterima di muka berada di kredit. Di sini kenapa kasnya bertambah? Dikarenakan ia menerima pembayaran atas jasa yang telah ia berikan terlebih dahulu kepada Wanita Clara pada 2 bulan edisi, yaitu bulan Juli dan Agustus, dan sebesar 4.800. Kas ini berada di benua harta dan pendapatan diterima di muka itu berada pada benua pendapatan diterima di muka itu masuk kepada benua utang, dikarenakan kita sudah menerima uangnya terlebih dahulu, tapi kita baru menyelesaikan jasanya pada bulan Juli, sedangkan pada bulan Agustus itu kita belum melaksanakan memberikan jasa yang kita berikan. Dan utang jikalau bertambah itu berada di kredit dan kas tadi bertambah di debit. Saya akan melanjutkan pada transaksi berikutnya, yaitu pada tanggal 4 Juli pada tanggal
3 Juli, yaitu melunasi sisa utang pembelian perlengkapan di bulan Juni sebesar 250. Di sini saya menuliskan akunnya, yaitu utang usaha yang berada di debit sebesar 250 dan kas di BNI berada di kredit. Di sini utang usaha itu termasuk pada benua utang. Utang jikalau bertambah itu berada di utang jikalau berkurang itu berada di debit. Sedangkan kas termasuk benua harta jikalau berkurang itu berada di kredit. Di sini kenapa utangnya bisa berkurang? Dikarenakan ia sudah melunasi utang pembelian perlengkapan di bulan Juni. Dia sudah membayar utangnya dan kas kita yaitu berkurang senilai 250 dan saya akan melanjutkan pada transaksi berikutnya, yaitu pada tanggal 4 Juli membeli bensin dan biaya parkir sebesar 160 serta membayar berbagai pengeluaran kecil untuk keperluan kantor seperti air minum isi ulang, tisu, dan lain-lain sebesar 140. Di sini saya menuliskan akunnya, yaitu beban kendaraan operasional sebesar 160.000 berada di debit. Beban lain-lain sebesar 140 berada di debit dan kas di BNI sebesar 300 berada di kredit. Di sini kenapa beban kendaraan operasional dan beban lain-lain berada di debit? Dikarenakan beban ini kan pengorbanan yang kita keluarkan untuk sebuah perusahaan, dan beban ini termasuk kepada benua beban, dan jikalau beban ini bertambah berada di debit. Dan kas ini berada di kredit dikarenakan beban itu kan tadi kan yang saya bilang yaitu butuh pengorbanan. Pengorbanan itu ya seperti pada transaksi pada tanggal 4 Juli yaitu berupa uang sebesar 300 rupiah. Dan kas itu termasuk pada benua harta. Kemudian saya akan melanjutkan pada tanggal 5 Juli itu membeli secara kredit peralatan dan perabotan kantor dari toko Ipul sebesar 5.000. Di sini akunnya saya menuliskan yaitu peralatan kantor berada di debit dan utang usaha berada di kredit. Di sini saya akan menjelaskan kenapa peralatan kantor berada di debit. Peralatan kantor ini termasuk kepada benua harta, dan jikalau harta itu bertambah, ya otomatis berada di debit sebesar 5.000. Dan di sini akunnya yaitu utang usaha, dikarenakan ia membayar itu secara kredit kepada toko Ipul sebesar 5.000. Kemudian utang usaha ini termasuk pada benua utang, dan jikalau ia bertambah utang itu berada di kredit sebesar 5.000.
Kemudian pada tanggal 8 Juli membayar tunai biaya fotokopi brosur iklan sebesar 180. Di sini saya menulis beban iklan berada di debit sebesar 180 dan kas di BNI berada di kredit sebesar 180. Beban iklan ini kita harus ketahui yaitu dia masuk ke benua apa. Dan beban iklan ini ia termasuk kepada benua beban. Dan jikalau kenapa berada di kredit dikarenakan ia membayar tunai biaya fotokopi brosur iklan sebesar 180. Dan beban iklan ini jikalau beban ini bertambah berada di debit. Dan di kas sebesar 180 ini berada di kredit. Kas ini berada di benua harta. Dikarenakan pengorbanan kita atas membayar biaya fotokopi brosur iklan sebesar 180, ya otomatis kita harus mengeluarkan uang sejumlah 180. Uang itu dikatakan pada akuntansi yaitu kas. Kemudian pada tanggal 11 Juli menyetorkan uang ke BNI pendapatan tunai atas jasa pemotretan indoor tanggal 1 sampai 10 Juli sebesar 750. Di sini saya menuliskan akunnya yaitu kas bertambah di debit dan pendapatan jasa foto indoor berada di kredit. Berulang-ulang kali saya bilang kenapa di sini kenapa kas berada di debit? Dikarenakan ia menyetor uang itu ke BNI secara tunai atas jasa pemotretan indoor. Ya otomatis kasnya bertambah sebesar 750 dan pendapatan jasa foto indoornya itu bertambah juga sebesar 750 yang berada di kredit. Pendapatan jasa foto ini berada pada benua pendapatan dan kas berada pada benua harta. Kemudian saya akan melanjutkan pada tanggal 13 Juli itu membayar sewa peralatan fotografi dari fotografer senior Diki untuk pemakaian selama 1 bulan sebesar 500. Di sini akun yang saya tulis pada jurnal umum yaitu beban sewa alat fotografi sebesar 500 dan kas di BNI berada di kredit sebesar 500. Kas sewa alat fotografi ini berada pada benua beban dan kas berada pada benua harta. Di sini kenapa beban sewa alat fotografi itu berada di debit? Perlu kita ketahui beban jikalau bertambah itu berada di debit. Kenapa ia beban bisa saya katakan bebannya bertambah? Dikarenakan ia membayar sewa peralatan fotografi pada fotografer senior Diki. Ya otomatis dia menyewa dong alat fotografi dari seniornya Diki yaitu sebesar 500. Dan beban ini adalah pengorbanan yang harus kita bayar, gitu kan? Dan beban pengorbanan ini sebentuk uang atau kas yang kita harus bayar kepada
Diki, yaitu sebesar 500 yang berada di kredit. Kenapa berada di kredit? Ya karena harta kalau berkurang ya berada di kredit. Kemudian saya akan melanjutkan pada tanggal 15 Juli membayar gaji resepsionis atau staf dan gaji akuntan paruh waktu untuk periode 1 sampai tanggal 15 Juli masing-masing sebesar 400 dan 600 rupiah. Di sini akun yang saya pilih yaitu beban gaji yang berada di debit sebesar 1000 dan kas di BNI berada di kredit sebesar 1000. Karena ia membayar gaji karyawannya, ya otomatis di sini kita menuliskannya beban gaji. Beban gaji itu berada pada benua beban. Beban jikalau bertambah itu berada di debit yang sebesar 1000. Kemudian kita membayar gaji para karyawan itu menggunakan uang perusahaan ya otomatis kas kita itu berkurang, dan kas ini termasuk pada benua harta, dan jikalau harta itu berkurang maka berada di sebelah kredit. Kemudian saya akan melanjutkan pada transaksi berikutnya, yaitu pada tanggal 16 Juli menerima pembayaran tunai atas jasa foto outdoor dari Bu Cahyani sebesar 1.500. Sini akunnya yang saya tulis yaitu kas di BNI berada di debit sebesar 1.500 dan pendapatan jasa foto outdoor berada di kredit sebesar 1.500. Di sini kas kenapa berada di debit? Karena ia bertambah. Kenapa bertambah? Karena ia menerima pembayaran tunai atas jasa foto outdoor dari Bu Cahyani sebesar 1.500 dan pendapatan jasa foto outdoor itu berada di kredit. Kenapa? Karena pendapatan jasa foto outdoor ini termasuk pada benua pendapatan, dan jikalau pendapatan itu bertambah itu berada di sebelah kredit sebesar 150. Dan pada tanggal 18 Juli itu membeli secara kredit perlengkapan fotografi dan alat tulis kantor sebesar 750. Di sini saya menuliskan akunnya yaitu perlengkapan fotografi dan utang usaha. Perlengkapan fotografi ini berada di debit dan utang usaha berada di kredit. Kenapa perlengkapan fotografi ini berada di debit? Dikarenakan perlengkapan ini termasuk pada benua harta, dan harta kalau bertambah itu berada di sebelah debit. Kenapa bertambah? Ya karena ia membeli perlengkapan fotografi dan alat tulis kantor untuk keperluan kantor tersebut. Dan utang usaha berada di sebelah kredit. Utang usaha ini termasuk pada benua utang, dan kenapa berada di kredit? Ya dikarenakan ia membeli secara kredit. Utang kalau bertambah itu berada di sebelah kredit. Terus pada tanggal 21 Juli itu membayar biaya cetak foto di Rocky Printing sebesar 325.000. Di sini saya memilih
akun, yaitu beban cetak foto berada di debit sebesar 325.000 dan kas di BNI sebesar 325.000 itu berada di sebelah kredit. Di sini beban cetak foto itu berada pada benua beban. Beban bertambah, beban jikalau bertambah itu berada di sebelah debit. Kenapa saya bisa bilang bebannya bertambah? Karena ia membayar cetak foto di Rocky Printing. Beban itu kan pengorbanan yang harus kita bayar selama kita punya usaha. Itu selagi kita punya usaha ya pasti kita punya beban untuk membayar keperluan dan kepentingan untuk perusahaan tersebut. Dan kas berada di sebelah kredit, dan kas ini berada pada benua harta, dan kas ini kenapa dia berkurang? Dikarenakan ya dia harus membayar, dan membayar itu secara tunai gitu. Dan jikalau harta berkurang itu berada di sebelah kredit yang sebesar 325.000. Terus pada tanggal 22 Juli itu membayar biaya pemasangan iklan di koran kampus untuk penerbitan pada tanggal 24 sampai 27 Juli sebesar 800. Di sini bebannya yaitu beban iklan yang berada di debit sebesar 800 dan kas di BNI berada di kredit. Beban iklan tadi sudah kita bahas pada akun sebelumnya, yaitu berada pada benua beban. Beban jikalau bertambah itu berada di debit. Kenapa bertambah? Dikarenakan ia membayar biaya pemasangan iklan di koran kampus untuk penerbitan, dan itu untuk keperluan perusahaan. Dan kita pasti mengeluarkan biaya dong, dan biaya ini pasti dicatat pada akuntansi, yaitu pada akun kas di BNI berkurang sebesar 800. Kas ini berada pada benua harta. Harta jikalau berkurang itu berada di kredit. Selanjutnya pada tanggal 18 pada tanggal 23 Juli menerima pembayaran 750 untuk jasa pemotretan outdoor pesta ulang tahun Bapak Habibie yang telah dilakukan hari ini. Total honor yang disepakati adalah 2.500. Sisa tagihan akan dibayar di bulan Agustus. Di sini akunnya ada 3, yaitu kas di BNI berada di debit, piutang usaha yang berada di debit, kas tadi bertambah yang berada di debit sebesar 750, dan piutang usaha berada di debit sebesar 1.750, dan pendapatan jasa foto outdoor ini berada di kredit sebesar 2.500. Di sini kenapa kas dan piutang itu berada di debit? Dikarenakan kas dan piutang itu berada pada benua harta. Kemudian kenapa masuk pada
debit? Ya, karena Pak Habibie baru membayar 750 dan kas yang ada di kita itu baru diterima sebesar 750 dan ia membayar sisanya pada bulan Agustus, yaitu tersisa 1.750 dan itu adalah piutang usaha, yaitu kita punya yaitu orang punya utang sama kita gitu, yang berada di debit sebesar 1.750. Dan pendapatan jasa foto outdoor ini berada pada benua pendapatan sebesar 2.500. Ini kenapa berada di kredit? Dikarenakan pendapatan jikalau bertambah itu berada di kredit. Kenapa bertambah? Karena total yang kita dapat dari pendapatan jasa foto outdoor di bulan Agustus itu sebesar 2.500. Oke, saya lanjutkan pada tanggal 27 Juli membayar tagihan listrik dan telepon sebesar 560. Di sini akun yang saya pilih yaitu beban listrik, air, dan telepon berada di sebelah debit sebesar 560 dan kas di BNI berada di sebelah kredit sebesar 560. Beban listrik, air, dan telepon ini termasuk pada benua beban. Dan kenapa beban listrik, air, dan telepon berada di debit? Dikarenakan beban ini bertambah yaitu berada di sebelah debit sebesar 560. Kenapa bertambah? Dikarenakan ia membayar tagihan listrik dan telepon untuk perusahaan itu. Dan kas di BNI berada di sebelah kredit. Kas ini berada pada benua harta jikalau berkurang itu berada di kredit sebesar 560. Dan pada tanggal 28 Juli membeli bensin motor dan biaya parkir sebesar 130 serta membeli air minum isi ulang sebesar 20. Kas di BNI sebesar 400 dan piutang beban kendaraan operasional sebesar 130 berada di sebelah debit dan beban lain-lain itu berada di sebelah debit juga, dan kas di BNI berada di sebelah kredit. Beban kendaraan operasional dan beban lain-lain ini berada pada benua beban. Dan kenapa dituliskan pada kolom debit? Dikarenakan ia membeli bensin motor dan biaya parkir. Ya, karena beban itu sebuah pengorbanan yang harus kita keluarkan untuk perusahaan tersebut. Dan beban kendaraan itu sebesar 130 dan beban lain-lain itu sebesar 20 rupiah yang berada di debit. Dan kas di BNI berada di sebelah kredit. Kenapa demikian? Dikarenakan kas ini kan pada benua harta jikalau berkurang itu berada di sebelah kredit, yaitu sebesar 150. Kemudian saya akan melanjutkan pada tanggal 30 Juli menerima pembayaran sebesar 400 untuk jasa pemotretan outdoor bintang sinetron
Fuad yang telah diselesaikan hari ini. Total honor yang disepakati adalah 1.500. Sisa tagihan akan dibayar di bulan Agustus. Di sini saya menentukan akunnya, yaitu kas di BNI sebesar 400 berada di sebelah debit, dan piutang usaha sebesar 1.100 berada di debit, dan pendapatan jasa foto outdoor berada di sebelah kredit, yaitu 1.500. Kenapa kas dan piutang ini masuk kepada debit? Dikarenakan kas dan piutang usaha ini masuk pada benua harta, dan kenapa demikian? Ya karena di transaksi pada tanggal 30 Juli ini sudah disebutkan pada tanggal dia menerima 400 rupiah, dan pelanggannya ini bukan pelanggan, tapi dia masih punya piutang sebesar 1.100. Piutang tersendiri yaitu orang yang mempunyai utang sama kita gitu. Ya kapanpun sebenarnya kita bisa ambil uang tersebut. Dan pendapatan jasa foto outdoor ini termasuk pada benua pendapatan. Dan kenapa pendapatan jasa foto outdoor ini sebelah kredit? Dikarenakan ia bertambah, yang awalnya tidak ada istilahnya menjadi ada sebesar 1.500. Dan kemudian pada tanggal 30 Juli membayar gaji resepsionis, staf, dan gaji akuntan paruh waktu untuk setengah bulan Juli, masing-masing sebesar 400 dan 600. Di sini akunnya, yaitu beban gaji, berada di sebelah debit, dan kas di BNI berada di sebelah kredit. Beban gaji kenapa berada di sebelah debit? Dikarenakan ia mengeluarkan pengorbanan membayar gaji para karyawannya sebesar 1.000, dan beban gaji ini termasuk pada benua beban. Beban jikalau bertambah itu berada di sebelah debit. Kemudian pada kas di BNI berada di sebelah kredit. Kenapa demikian? Dikarenakan kita membayar gaji karyawan secara tidak langsung, secara otomatis kas kita itu berkurang untuk membayar gaji karyawan kita. Kas ini berada pada benua harta, dan jikalau berkurang itu harta berada di sebelah kredit, yaitu sebesar 1.000. Kemudian pada tanggal 31 Juli pada transaksi yang pada tanggal yang sama, yaitu membayar biaya cetak foto di Rocky Printing sebesar 900. Di sini akunnya yaitu beban cetak foto sebesar 900 yang berada di beban, dan kas di BNI berada di kredit sebesar 900. Kenapa beban
cetak foto ini berada di debit, yang kita harus ketahui yaitu beban cetak foto ini berada pada benua beban. Kenapa ia berada di sebelah kredit? Karena kita membayar biaya, dan membayar istilahnya itu mengorbankan lah istilahnya gitu, sebesar 900. Dan jikalau beban itu bertambah, itu berada di sebelah debit. Kas di BNI sebesar 900 berada di kredit. Kenapa demikian? Kita membayar biaya cetak foto, otomatis kas kita berkurang dong. Dan kas ini termasuk pada benua harta, dan harta jikalau berkurang itu berada di sebelah kredit. Kemudian pada transaksi 31 Juli dan transaksi terakhir, yaitu mengambil uang tunai di BNI untuk kepentingan pribadi sebesar 1.000. Jadi akun pada tanggal 31 Juli ini yaitu Prive Yoyo yang berada di debit sebesar 1.000, dan kas di BNI berada di sebelah kredit sebesar 1.000. Kenapa Prive Yoyo ini berada di sebelah debit? Prive ini kita perlu ketahui ia termasuk pada benua modal, dan Prive ini istilahnya mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi, kepentingan Yoyo pada transaksi ini. Dan modal, karena dia mengambil, otomatis Prive-nya tadi kan termasuk pada benua modal karena diambil, jadi otomatis berkurang. Modal berkurang itu berada pada debit sebesar 1.000, dan kas di BNI itu berada di sebelah kredit, karena kas pada perusahaan tersebut, pada perusahaan Yoyo itu berkurang sebesar 1.000. Kas ini termasuk pada benua harta, dan harta jikalau berkurang itu berada di sebelah kredit. Di sini saya akan menjelaskan tentang piutang usaha. Pada tanggal 1 Juli, saldo awal berada di debit sebesar 1.350. Pada tanggal 2 Juli, saldo juga berada di kredit sebesar 1.350. Jadi debit dikurang kredit hasilnya 0. Pada tanggal 23 Juli, ada saldo berada di debit sebesar 1.750. Dan tanggal 30 Juli ada saldo sebesar 1.100 berada di debit. Jadi 1.750 ditambah 1.100. Jadi hasil akhirnya adalah 2.850. Piutang usaha itu masuk ke dalam benua harta. Ini ada perlengkapan. Jadi pada tanggal 1 Juli, saldo awalnya berada di debit sebesar 170. Nah, pas tanggal 18 Juli ada saldo 750 juga berada di debit. Jadi 170 ditambah 750 hasilnya 920. Jadi saldo akhirnya yaitu 920. Nah, perlengkapan itu masuk ke benua harta. Jadi pada tanggal 1 Juli tidak ada daftar saldo awal pada bulan sebelumnya. Jadi pada tanggal 1 Juli setelahnya itu ada masuk sewa kendaraan di bayar muka sebesar 3.360 masuk ke debit. Jadi saldo akhirnya yaitu 3.360 di debit. Nah, sewa kendaraan dibayar di muka itu masuk ke dalam akun harta. Pada tanggal 1 Juli di peralatan kantor itu pada bulan sebelumnya tidak ada
saldo. Tapi setelah bulan selanjutnya, yaitu pada tanggal 5 Juli, masuk saldo sebesar 5.000 di debit. Nah, jadi saldo akhirnya 5.000. Terus peralatan kantor itu masuk ke dalam akun harta. Jadi di sini pada tanggal 1 Juli di utang usaha kredit dengan saldo 250. Nah, terus pada 3 Juli ada debit sebesar dengan saldo 250. Jadi kredit kurang dengan debit hasilnya 0. Terus pada 5 Juli masuk kredit dengan saldo 5.000, dan 18 Juli juga masuk kredit dengan 750. Jadi 5.000 ditambah 750 sama dengan 5.750. Jadi hasil akhirnya adalah 5.750. Jadi utang usaha ini masuk ke akun utang atau benua utang. Di sini pendapatan diterima di muka pada tanggal 1 Juli itu pada bulan sebelumnya tidak ada saldo. Nah, tapi pada tanggal 3 Juli itu masuk saldo di kredit sebesar 4.800. Dan hasil akhirnya juga 4.800. Jadi terus pendapatan diterima di muka juga masuk ke akun utang. Terus di sini ada modal yoyo. Nah, pada tanggal 1 Juli masuk saldo di kredit sebesar 10.000. Nah, terus masuk lagi tanggal 1 Juli di kredit 2.500. Nah, jadi 10.000 ditambah 2.500, jadi hasil akhirnya 12.500. Nah, modal itu tetap masuk ke akun modal. Nah, terus ada free yoyo. Nah, free yoyo ini pada tanggal 1 Juli saldo awalnya 300 berada di debit. Nah, pas tanggal 31 Juli di debit ada saldo 1.000. Nah, jadi 1.000 ini ditambah dengan 300. Jadi hasil akhirnya 1.300. Nah, terus modal free ini masuk di modal. Terus di sini pendapatan jasa foto indoor pada 1 Juli menerima saldo awal di kredit 850. Nah, pada 11 Juli menerima saldo 750 di kredit. Jadi 850 tambah 750 jadi 1.600. Nah, pada 31 Juli ada di kredit, masuk di kredit saldo 2.800. Jadi 1.600 ditambah 2.800 jadi 4.400. Nah, pada 31 Juli ada juga kredit masuk sebesar 2.400. Jadi 4.400 tambah 2.400 jadi 6.800, yaitu akhir dari pendapatan jasa foto indoor. Nah, pendapatan jasa foto indoor ini masuk ke benua pendapatan. Nah, pendapatan jasa foto outdoor ada juga pada tanggal 1 Juli masuk di kredit sebesar saldonya sebesar 4.850. Nah, pada tanggal 16 Juli masuk juga saldo sebesar 1.500. Jadi 4.850 ini ditambah di 1.500. Jadi hasilnya 6.350. Nah, pada tanggal 23 Juli masuk lagi saldo sebesar 2.500. Nah, jadi hasil tadi yang 6.350 itu ditambah 2.500, jadi hasilnya 8.850. Nah, pada tanggal 30 Juli masuk lagi saldo di kredit sebesar 1.500. Jadi tadi hasilnya tadi yang 8.850 ditambah 1.500, jadi hasilnya 10.350 hasil akhir. Jadi pendapatan jasa foto outdoor itu masuk di benua pendapatan. Nah, jadi di sini ada beban cetak foto pada tanggal 1 Juli, saldo yang masuk dari bulan sebelumnya ada di debit sebesar 1.340. Nah, pada tanggal 21 Juli masuk saldo di debit juga sebesar 325. Jadi 1.340 ditambah 325, jadi hasilnya 1.665. Nah, pada tanggal 31 Juli masuk lagi saldo sebesar 900 di debit. Jadi hasil akhirnya adalah 2.565. Nah, beban cetak foto ini masuk ke dalam benua beban. Nah, di sini pada 1 Juli di beban sewa kantor masuk saldo pada bulan sebelumnya itu 1.000 di debit. Terus masuk lagi pada tanggal 1 Juli pada bulan setelahnya 1.600. Jadi 1.600
ditambah 1.600. Jadi hasil akhirnya 2.600. Nah, beban sewa kantor ini masuk ke beban. Nah, beban sewa alat fotografi pada 1 Juli masuk di debit 800. Terus pada tanggal 13 Juli masuk lagi debit 500. Jadi 800 ditambah 500, jadi hasil akhirnya adalah 1.300. Terus ini beban gaji. Jadi pada tanggal 1 Juli yaitu saldo awalnya di debit 400. Terus masuk lagi di 15 Juli di debit 1.000. Jadi 400 tambah 1.000 jadi 1.400. Terus pada tanggal 31 Juli masuk lagi debit sebesar 1.000. Terus tadi 1.400 ditambah 1.000 jadi hasil akhirnya lah 2.400. Jadi beban gaji, beban sewa alat fotografi, sewa kantor itu masuk ke benua beban. Jadi sini beban listrik air telepon pada tanggal 1 Juli masuk ke debit sebesar 350. Nah, pada tanggal 27 Juli masuk juga sebesar 560. Jadi 350 ditambah 560 hasilnya 910 hasil akhir. Terus pada beban pelengkapan juga di saldo bulan sebelumnya ya masuk di debit 180 dan hasil akhirnya juga 180. Nah, beban iklan pada tanggal 1 Juli masuk ke debit sebesar 750. Nah, pada tanggal 8 Juli masuk di debit juga sebesar 180. Jadi 750. Pada tanggal 22 Juli masuk saldo di debit sebesar 800. Jadi hasil akhirnya adalah 1.730. Nah, pada beban kendaraan operasional pada tanggal 1 Juli itu saldo pada bulan sebelumnya tidak ada. Terus pada tanggal 4 Juli masuk di debit saldo 160. Nah, pada 28 Juli masuk juga saldo sebesar di debit 130. Jadi 160 ditambah 130 jadi 290. Nah, hasil akhirnya 260. Nah, pada beban lain-lain pada bulan sebelumnya masuk di debit pada tanggal 1 Juli yaitu 160. Nah, pada 4 Juli masuk juga di debit sebesar 140. Jadi 150 ditambah 140 jadi 290. Nah, pada 28 Juli masuk juga debit sebesar 20. Nah, jadi 290 ditambah 20 hasilnya 310. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang tahapan laporan keuangan. Saya mulai dengan laporan laba rugi, yaitu di sini data saya terdapat pendapatan dan beban. Pendapatan itu ada pendapatan jasa foto indoor sebesar 4.400, pendapatan jasa foto outdoor sebesar 14.150, dan total pendapatan itu kita tambah 14.150 tambah 4.400 dan totalnya menjadi 18.550 rupiah. Dan beban-bebannya di sini bebannya ada beban cetak foto, beban sewa kantor, beban sewa alat fotografi, beban gaji, beban listrik, air dan telepon, beban perlengkapan, beban iklan, beban kendaraan operasional, beban depresiasi, beban lain-lain. Beban cetak foto itu sebesar Rp2.565 dan beban sewa kantor sebesar 2.600. Beban sewa alat fotografi 1.300, beban gaji 2.600, beban listrik, air dan telepon sebesar Rp1.050, beban perlengkapan 940, beban iklan 170, beban iklan operasional sebesar 570, beban depresiasi 100, dan beban lain-lain itu sebesar 290. Dan total beban kita tambahkan semua dari beban cetak foto sampai beban lain-lain yaitu sebesar 13.745.000.
Kemudian di sini kita bisa mendeteksi apakah perusahaan ini atau perusahaan kita itu rugi atau untung dari total pendapatan dan total beban. Jikalau total beban lebih besar daripada total pendapatan, itu secara tidak langsung perusahaan tersebut mengalami kerugian. Dan sebaliknya, jika total pendapatannya lebih besar daripada beban, maka perusahaan itu mengalami keuntungan atau laba. Dan di sini kita kurangkan karena pendapatan lebih besar daripada beban, jadi otomatis kita tulis di bawah sini laba bersih, yaitu mencari laba bersih total pendapatan kurang total beban, yaitu dapatlah hasilnya 4.805.000. Kemudian saya akan lanjutkan di tahap laporan perubahan modal, yaitu di sini ada modal awal sebesar 10.000 dan setoran modal tambahan 2.500, laba bersih bulan Juni sampai bulan Juli 485.000, price-nya minus 1.300. Modal pada tanggal 31 Juli 2013 itu sebesar 16.500. Bagaimana cara menghitungnya? Modal awal, setoran modal tambahan, laba bersih bulan Juni Juli itu ditambah dan kita kurangkan dengan price, yaitu sebesar 1.300, dan modalnya itu sebesar 16.005 rupiah. Kemudian saya akan melanjutkannya kepada laporan posisi keuangan. Saya mulai dari aset. Aset ini terbagi dari aset lancar dan aset tetap. Aset lancar ini terdapat akun-akun, yaitu kas, piutang usaha, perlengkapan sewa kendaraan di muka. Di sini kas terdapat sebesar 12.085 rupiah. Piutang usahanya 4.250, perlengkapan 160, sewa kendaraan di muka sebesar 3.080 rupiah. Total aset lancarnya itu kita tambahkan dari kas sampai sewa kendaraan di muka, yaitu totalnya 19.575 rupiah. Kemudian ada aset tetap. Aset tetap ini meliputi peralatan kantor, akumulasi depresiasi peralatan kantor, kedua itu, terus peralatan kantor ini sejumlah 5.000. Dan akumulasi depresiasi peralatan kantor ini sebesar 100 rupiah. Kemudian total aset tetapnya di sini sebesar 4.900. Kenapa hasilnya 4.900? Karena akumulasi depresiasi itu istilahnya kayak pengurangan pengorbanan yang kita keluarkan lah gitu, pengorbanan biaya gitu. Jadi dari peralatan kantor sama akumulasi depresiasi itu kita kurangkan dan dapatlah hasil 4.900. Dan total asetnya itu total aset lancar ditambah sama total aset tetap, yaitu jumlahnya 24.475 rupiah. Saya lanjutkan yaitu pada liabilitas. Liabilitas itu ada liabilitas lancar dan ekuitas.
liabilitas lancar itu meliputi utang usaha, utang gaji, pendapatan diterima di muka, beban yang masih harus dibayar, dan ekualitas itu terdapat ada akun modal. Utang usaha di sini sebesar 5.750, utang gaji sebesar 200, pendapatan diterima di muka sebesar 2.400, beban yang masih harus dibayar sebesar 120, total liabilitas lancarnya yaitu kita tambahkan dari utang usaha sampai beban yang masih harus dibayar, yaitu sebesar 8.470, dan ekuitasnya itu hanya modal. Modalnya itu kita ambil dari tadi yang kita hitung laporan perubahan modal, dan itu kita salin di ekualitas sebesar Rp16.005. Total liabilitas dan ekualitas itu kita tambah, yaitu 8.470 ditambah Rp16.005, dan totalnya itu sebesar Rp24.475. Jadi ini adalah kertas kerja. Nah, jadi inilah kertas kerja. Jadi di sini harta modal utangnya itu adalah neraca. Nah, sedangkan pendapat beban yaitu masuknya ke laba rugi. Jadi di sini laporan laba ruginya yang debit itu 13.745 ditambah dengan laba bersih 4.805, jadi hasilnya 18.550. Nah, yang kredit akhirnya 18.550, jadi hasilnya balance. Nah, yang penyesuaian neraca ini yang debit yaitu hasil akhirnya 25.875. Nah, yang kredit ini 21.070.000 rupiah ditambah dengan laba bersih 4.805, jadi hasilnya 25.875, dan hasilnya balance, hasil akhirnya balance. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tahapan akuntansi, yaitu daftar saldo setelah penyelesaian, yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya pada tahap jurnal penyesuaian. Di sini akun-akun apa saja yang telah penyesuaian, yaitu ada akumulasi depresiasi peralatan kantor, terus ada beban depresiasi peralatan kantor, kemudian ada beban yang masih harus dibayar, kemudian utang gaji, kemudian tadi akumulasi depresiasi peralatan kantor, dan itu kita masukkan ke daftar saldo setelah penyelesaian, yang datanya itu telah kita ketahui dari jurnal penyesuaian dan dicatat di buku besar setelah penyesuaian, dan itu kita catat hasilnya di daftar saldo setelah penyesuaian. Daftar saldo setelah penyesuaian ini yang sudah terisi yaitu akumulasi depresiasi peralatan kantor yang awalnya nggak ada menjadi 100.000 di kredit. Kemudian ada utang gaji yang sebelumnya nggak ada itu menjadi ada sebesar 200 rupiah. Kemudian ada beban depresiasi peralatan kantor sebesar 100 rupiah, dan jadi sini yaitu jurnal penyesuaian.
Pada nomor 1, soalnya itu pada tanggal 31 Juli, Yoyo telah menyelesaikan jasa pemotretan outdoor untuk sampul album penyanyi jazz baru, Boy Septidia, sebesar 1.400. Boy berjanji akan membayar lunas tanggal 4 Agustus 2017. Nah, di sini pada nomor 1, pada tanggal 31 Juli, piutang usaha masuknya ke debit sebesar 1.400. Nah, piutang usaha ini masuk ke benua harta. Nah, terus pendapatan jasa foto outdoor yaitu masuk ke kredit sebesar 1.400. Nah, pendapatan jasa ini masuk ke benua pendapatan. Nah, untuk yang nomor 2, soalnya itu perlengkapan barang habis pakai yang tersisa setelah dihitung di akhir bulan Juni nilainya sebesar 160. Nah, di sini beban perlengkapan itu masuk ke benua beban. Nah, di sini beban perlengkapan itu normal di debit 760. Nah, sedangkan yang perlengkapan yaitu masuk ke kredit sebesar 760. Perlengkapan ini masuk ke harta. Nah, pada nomor 3 yaitu soalnya sewa motor dibayar di muka untuk masa 1 tahun. Yoyo sudah menggunakan motor tersebut selama 1 bulan. Nah, di sini beban kendaraan operasional saldonya itu di debit sebesar 280. Nah, sewa kendaraan dibayar muka itu saldonya 280 di kredit. Nah, beban kendaraan operasional ini masuk ke beban. Nah, sewa kendaraan dibayar muka itu akunnya harta. Nah, nomor 4, soalnya itu peralatan dan perabotan kantor yang dibeli tanggal 5 Juli diperkirakan dapat dipakai selama 4 tahun. Anda mengusulkan untuk menghitung beban penyusutan penggunaan metode garis lurus dan nilai sisa 200. Nah, beban depresiasi peralatan masuknya ke debit yaitu saldonya 100. Akumulasi depresiasi peralatan di kredit 100. Nah, beban itu yang masuk ke beban. Akumulasi itu masuk ke akun harta. Nah, soal nomor 5 ini soalnya penerimaan jasa pemotretan dari tablet wanita Clara pada tanggal 3 Juli adalah untuk 2 edisi yaitu bulan Juli dan Agustus. Yoyo telah menyelesaikan pemotretan untuk edisi Juli. Nah, pada tanggal 1 Juli ini di sini nomor 5 pendapatan diterima di muka yaitu masuk ke debit 2.400. Nah, pendapatan jasa outdoor masuk ke kredit sebesar 2.400. Nah, pendapatan diterima di muka itu masuk di pendapatan jasa outdoor itu masuk ke di benua pendapatan. Nah, pada nomor 6 yaitu soalnya staf kantor ikut menemani Yoyo dalam pemotretan untuk majalah berkebun di hari libur. Uang lembur yang dijanjikan sebesar 200 akan ditransfer pada saat pembayaran gaji di pertengahan Agustus 2013. Nah, beban gaji ini masuk ke debit sebesar 200. Nah, utang gaji ini masuk ke kredit 200. Nah, beban gaji itu masuk di benua beban dan utang gaji itu masuk di benua utang. Nah, soal nomor 7 yaitu tagihan air bulan Juli harus diterima pada tanggal 31 Juli dan akan dibayar di minggu pertama Agustus sebesar 120. Nah, di sini beban air listrik telepon itu masuk ke debit sebesar 120. Nah, beban yang masih harus dibayar yaitu masuk ke kredit sebesar 120. Jadi beban air listrik telepon itu masuk ke akun beban. Nah, beban yang masih harus dibayar juga masuk ke akun beban. Nah, jadi hasil akhirnya yaitu yang di debit itu 5.260, yang di kredit 5.260. Jadi hasilnya balance. Saya akan melanjutkan menjelaskan pada daftar saldo sebelum penyelesaian yang sebelumnya sudah dijelaskan pada teman saya yang bernama Syahrina Putri pada buku besar. Saya di sini akan menjelaskan daftar saldo sebelum penyelesaian. Daftar saldo sebelum penyelesaian ini bisa dibilang data-data atau akun-akunnya ini diambil oleh pada buku besar dan dituliskan kembali kepada di daftar saldo sebelum penyelesaian ini, dan jumlah-jumlah yang berada di buku besar pun
benar-benar disalin di daftar saldo sebelum penyelesaian ini. Dan seperti pada akun kas, piutang usaha, perlengkapan barang habis dipakai, sewa kendaraan dibayar di muka, peralatan kantor, akumulasi depresiasi peralatan kantor, utang usaha, utang gaji, pendapatan diterima di muka, beban yang masih harus dibayar, modal yoyo, prive, dan lain sebagainya. Ini data-datanya diambil dari buku besar, dan jumlah-jumlahnya pun diambil dari buku besar, dan ditotalin, diambil yang masuk ke debit itu pindahkan ke daftar saldo dan masukkan kepada kolom debit. Dan pada buku besar, jikalau pada akun-akun saldo normal itu berada di kredit, kita salin kembali di daftar saldo sebelum penyelesaian ini berada di sebelah kredit. Kemudian itu kita hitung antara debit dan kreditnya, apakah hasilnya itu balance atau tidak. Pertama-tama kita harus menghitung debitnya terlebih dahulu, mulai dari kas sampai beban lain-lain, dan itu dihitung debitnya maupun kreditnya. Dan pada transaksi berikut ini saya telah membuat daftar saldo sebelum penyelesaian, dan sudah saya hitung antara debit dan kreditnya, dan debitnya itu berjumlah 37.800 dan sebelah kreditnya sejumlah 37.800.